Masya Allah. Baik, Imo, hari ini kita mengangkat tema. Ini sebenarnya tema ini kalau saya share ya, baik itu di FB, banyak juga sih yang menge-share ulang gitu. Yeah. Ini ada yang menanggapi bahwa tema ini dianggap tema yang cukup berat gitu. Yeah. Nah, kenapa berat? Karena dan sebenarnya penting banget gitu. Karena apa yang kita angkat ini adalah isu-isu global. Ya, isu global, isu yang mendunia, tetapi efek daripada isu itu adalah terkait langsung dengan kondisi keislaman kita. Karena itu menyangkut nanti masalah tauhid, ya, kemudian masalah syariat juga terkena di situ. Nah, jadi ketika kita mengangkat kelahiran Rasulullah SAW, membongkar liberalisme, sekularisme dan pluralisme. Mungkin pertanyaannya pertama adalah, perasaan kan Rasulullah itu sudah lama, artinya ketiga isu ini kan baru hangat terjadi belakangan lah, ya enggak, liberalisme. Atau kalau kita mau tarik mundur ke belakang itu istilah sekularisme saja itu muncul di abad ke-16 ketika waktu itu Kopernikus, kemudian dilanjutkan dengan Galileo memprotes terhadap hegemoni dari agama yang menguasai negeri, ya, sehingga waktu itu banyak hal-hal yang tidak sejalan dengan sains gitu. Nah, karena segala sesuatu itu diatur oleh wewenangnya gereja, nah sehingga waktu itu tidak berkembang karena di satu sisi gereja memahami dengan konsep egosentris, kemudian para peneliti ya menemukan ataupun memahami teorinya adalah heliosentris. Nah, di sini muncul akhirnya dalam tanda petik jarak gitu loh antara sains dengan agama. Kenapa? Kalau ngikutin agama, sains nggak bisa berkembang nih. Nah, akhirnya terpisahlah. Nah, itu isu-isu itu kan terjadi sekarang ini. Nah, kalau kemudian kita mengangkat dulu, Kimo, sebenarnya isu ini, kenapa ini juga menjadi hal yang sangat krusial? Karena ternyata ketiga isu ini diangkat oleh MUI. Ya, fatwa MUI itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait dengan ini surat dari MUI, gambarnya agak blur ya. Ini bisa dilihat ya bahwa MUI itu mengeluarkan fatwa yang sebenarnya mengoreksi ya tiga isu tersebut: pluralisme, sekularisme, dan liberalisme. Nah, ini terkait dengan isu agama ya. Jadi ketika isme tersebut, ya artinya kalau tidak dikaitkan dengan agama dalam topik mungkin masih relatif aman. Tapi ketika masuk ke wilayah agama, ini menjadi hal yang perlu diwaspadai. Sekarang kita ambil satu dulu. Yang pertama adalah apa tadi itu? Nah, pluralisme. Nah, pluralisme ini dapat diartikan yang sederhana, ya bagaimana menganggap semua agama itu benar, semua agama itu sama. Nah, sehingga ya artinya ya kalau begitu nilai-nilai keagamaan itu tidak lagi menjadi nilai yang subjektif, tetapi yang muncul adalah nilai yang objektif, yang artinya kalau sama ya orang boleh aja milih. Jadi tidak ada semacam kebanggaan terhadap keagamaan. Nah, mungkin kita bahas satu-satu dulu, Kimo. Ini gimana pluralisme? Tapi belum mendalam ya, baru kita bicara istilah nih. Iya, jadi menganggap semua agama sama itu jangan titik ya, koma. Semua agama sama, koma, bagi pemeluknya masing-masing. Sementara dalam Islam sendiri pun ayatnya banyak sekali. Dalam Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan bahwa ya agama kita lah. Ya, kemudian juga dalam surah yang lain seperti wa may yabtaghi ghairul islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi memang, dan mungkin agama lain juga merasa bahwa ya kami yang benar. Makanya koma aja, jangan titik. Bagi kita juga semua agama sama mengajarkan kebaikan, benar. Ya, ucapan itu benar, tapi benarkah pemahaman itu di hadapan Allah sebagai Tuhan kita gitu. Nah, betul. Kan seringkali orang menganggap, terus kalau seandainya kita menganggap agama itu sama, masalahnya apa? Nah, masalahnya apa nanti dijawab. Iya. Kan? Masalahnya apa lu? Iya. Kalau nganggap kita bahwa semua agama itu kan sama. Karena perdebatan ini tidak akan pernah habis, maka hukum negara juga keluar. Nggak ada habis, yang ada berantem. Yang jelas, yang buat masalah ada ketika ajaran di dalam
komunitas dan lingkaran kita kemudian disebarkan keluar tuh jadi masalah gitu loh. Yang jelas ini sekarang kan yang ikut Zoom ini kan memang orang-orang yang dipersilahkan, baik mereka yang jauh atau dekat. Kalau ternyata ada dari kelompok saudara kita yang dari, silakan untuk belajar. Yang jelas kita menyampaikan ini juga untuk bukan ya menjatuhkan, untuk menguatkan dan mengokohkan nilai tauhid kita. Ya benar. Nah kenapa pula makanya MUI mengeluarkan fatwa, artinya ketika MUI sudah mengeluarkan fatwa, ini adalah suatu hal yang krusial. Dan mekanisme di MUI itu begini, MUI itu akan mengeluarkan fatwa kalau seandainya ada permintaan dari masyarakat, Kimo. Ya. Jadi ada pengaduan, ini meresahkan nih. Nah kemudian itu dibahas, nah dari situ kemudian akhirnya keluarlah fatwa. Nah itu yang pertama, pluralisme. Kemudian yang kedua, silakan Kang Ramdan. Yang kedua adalah liberalisme. Nah, paham liberalisme ini sebenarnya ya paham yang muncul sama sebenarnya akibat kalau tadi itu kan hegemoni agamaan. Kalau ini lebih kepada pemerintahan, Kimo. Jadi orang itu akhirnya pengen adanya pembebasan dirinya. Ya, kayak misalkan isu-isu perbudakan. Nah, ini kan isu-isu yang sebenarnya sejak zaman Rasulullah dulu itu sudah tuntas. Dan bahkan yang menarik adalah ketika Rasulullah itu yang menjadikan Bilal bin Rabah ya menjadi muazzin. Nah, mungkin ya sahabat waktu itu bertanya, kenapa yang dipilih adalah Bilal? Padahal Bilal adalah budak kan, baru dimerdekakan. Nah, mungkin sahabat ini mungkin loh. Wah mungkin di antara sahabat ada yang lebih layak misalkan. Tapi itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu betul-betul tidak melihat latar belakang. Artinya Islam itu ya tidak membenarkan adanya penindasan manusia oleh manusia. Nah, liberalisme ya itu berangkat dari hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya bagus. Tapi ketika liberalisme digunakan ya untuk sesuka-sukanya memahami agama, apalagi hanya berdasarkan logika manusia belaka, yang enggak cocok ditolak aja. Nah, ini yang jadi masalah. Kira-kira gimana Gimo? Ya memang dasarnya kan la fadla li arabin wala ajamin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab atau bukan Arab kecuali takut dan takwanya kepada Allah. Gitu kan, satu. Yang kedua, ada kisah kenapa sih makanya mengangkat Rasulullah kepada Bilal sebagai muazin, karena saat itu ya Abu Jahal, Abu Lahab nggak marah ketika Rasulullah dan sahabat itu sholat. Itu kan efek sebenarnya marahnya. Nah, yang membuat pertama kali marah Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lain adalah ya karena nenek moyang mereka itu menganggap bahwa sekte terbaik satu bangsa Quraisy. Yang kedua orang Arab. Ya, selain Quraisy. Yang ketiga bangsa selain Arab. Yang keempat budak. Sebelum Rasulullah ini berjalan. Artinya tertinggi Quraisy. Ya, strata sosialnya. Stratanya gitu. Quraisy, kedua bangsa Arab. Berarti selain Quraisy tapi di Arab situ, Jazirah. Yang ketiga selain Arab. Yang keempat budak. Nah, Rasulullah masuk dihapus semua itu. Maka Abu Lahab, Abu Jahal marah. Nah, tanda untuk bahwa lafadlah tidak ada keutamaan Arab atau bukan Arab, diangkatlah Bilal menjadi muazin gitu loh. Masya Allah. Gitu. Ini luar biasa, artinya membongkar. Tetapi oleh orang dunia luar, Eropa Barat atau Timur, ini dipakai rata bahwa itu tadi pokoknya tidak ada jeda, semuanya ada urusannya sama dah, gitu kan. Padahal ya tidak bisa bergantung pada akal. Akal itu sebagai alat saja, sebagai media saja. Bahkan dalam syair-syair disebutkan al-aqlu wa ma lima yurid. Akal itu bergantung orang maunya apa. Jadi kalau dibiarkan menjadi hutan belantara. Jadi nggak bisa akal itu menjadi patokan untuk beragama. Makanya justru agama diturunkan untuk mengatur akal, menuntun akal, mengatur nafsu, mengendalikan nafsu. Fungsi agama dari hal kecil sampai hal besar. Nah, liberalisme ini nabrak. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita tidak bicara liberalisme dalam konteks adalah sebuah ideologi, tapi hanya sebagai sebuah pembebasan, ya. Kan kalau kita melihat makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu kan juga makna pembebasan gitu. Ya, semuanya ditolak. Ya enggak, tiada Tuhan, tiada yang patut disembah, tiada yang patut dijadikan ya pokoknya sesembahan selain dari Allah. Nah, kalau dilihat dari esensi ini berarti kan sebenarnya
makna pembebasan itu sendiri dalam Islam sudah jelas di kalimat tauhid itu. Dimerdekakan orangnya. Ya bebas, tapi bukan berarti tidak dalam kontrol. Kalau kalau ibarat istilah polisi itu tindakan terukur terarah gitu loh maksudnya. Jadi agama juga diberikan, silakan seperti halnya sholat yang menjadi tiang agama. Nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring terlentang. Artinya apa? Ada pembebasan dengan birokrasi dan prosedural. Nah ini kalau dengan liberalisme ini, jadi pokoknya pukul rata dan itu nggak bisa. Jangankan pemahaman isme ajaran manusia, sampai agama saja ada yang agama langit, agama bumi saja, yaitu diatur oleh Allah gitu. Tidak semuanya mampu ditelan oleh manusia. Baik. Nah kemudian yang ketiga, pentingnya kita itu memahami tema kita hari ini. Ketiga itu adalah sekularisme. Nah sekularisme ini sekularisme ini muncul ketika itu tadi ingin membebaskan antara kehidupan agama dengan kehidupan sosial, antara hubungan hablum minallah dengan hubungan hablum minannas gitu. Jadi istilahnya udah deh kalau ngomongin urusan negara ya Islam agama nggak usah ikut, demikian juga sebaliknya. Nah ini juga sebenarnya pemahaman ini sebenarnya bertolak belakang dengan dalam agama Islam yang menyatakan bahwa Islam itu udkhulu fisine kafah, Islam itu masuklah dalam Islam secara total. Tapi ingat, terkadang pada konteks saat ini terutama pada isu-isu yang terkait dengan hal-hal praktis Kimo. Contoh misalkan pada saat adanya pemilihan umum itu kan sebenarnya politik praktis. Mungkin kita sering dengar, lo kalau ngomongin soal pilihan lo jangan ngomongin agama deh, ngomongin politik jangan ngomongin agama. Atau politik jangan dicampurkan dengan agama, jangan campurin oleh politik. Nah, ini sebenarnya kalau saya melihat ini sebenarnya sebagai ekses, sebagai akibat mungkin orang yang memanfaatkan agama untuk urusan politik, akhirnya orang ngerasa ya udah lo ngomong politik aja, agama aja. Harusnya tetap ajaran agama sebagai tuntunan. Hanya karena sebab ada 1, 2, 3, 1000, 2000, 10.000 yang menjadi oknum, akhirnya orang gara-gara sebab oknum itulah dipisahkan lah antara urusan dunia sama urusan langit kan. Padahal Islam itu mengatur sisi manusia dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi esok hari, sampai dari hal terkecil, melihat sesuatu, menerima sesuatu, memandang sesuatu yang indah, kemudian mendapatkan sesuatu yang mungkin takjub atau mengagetkan, diajari, apalagi sampai urusan yang berkaitan dengan hal yang besar, rumah tangga, muamalah, perniagaan, perdagangan, sampai bernegara. Bahkan Nabi juga diturunkan dalam Al-Quran disebutkan walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dikasih tahu kalau milih pemimpin, baik itu pimpinan agama atau pimpinan negara, tetap tidak lepas dari yang 5. 1, lemah lembut. Kemudian pemaaf, kemudian sering ngajak musyawarah, kemudian sering memintakan ampun kepada Allah. Yang kelima, banyak tawakalnya. 5 syarat pemimpin itu, baik itu imam untuk di masjid, pemimpin negara, pemimpin agama, tidak dipisahkan karena fungsinya Nabi itu. Sekarang orang suka ngomong gini, yang suka mereka teriak liberal segala macam. Nabi itu rahmatan lil alamin. Tapi kenapa giliran urusan agamanya itu yang dipilih hanya urusan langit saja, urusan dunianya mereka maunya sendiri. Jadi tabrak sendiri dia ucapannya. Nabi itu rahmatan lil alamin, nggak begitu. Tapi urusan agama dipisah. Politik, agama. Jadi di satu sisi memanfaatkan istilah rahmatan lil alamin untuk membenarkan sikap bahwa Islam itu terbuka gitu. Islam itu luas dalam memandang sesuatu. Tapi di sisi lain kemudian mempersempit kembali ketika ingin diperlakukan diaplikasikan dalam kehidupan. Itulah yang dinamakan tadi liberal. Kenapa dipakai liberal itu? Karena dia mengambil hukum sesuai dengan kebutuhannya. Nah, akal kan tempat berputar berpikir. Yang harusnya akal gorizat yang Allah kasih diletakkan di otak manusia itu untuk mencari kebenaran, akhirnya mereka pergunakan untuk sesuai kebutuhan. Dan itu pernah terjadi dulu sebelum Rasulullah SAW ketika di zaman Nabi Isa alaihissalam dan umatnya Bani Israel. Ya, sebentar saya potong Kimo. Jadi setelah kita memahami 3 poin tadi, nah sekarang Kimo kita minta untuk menjelaskan nih.
terkait pertama adalah bicara mengenai sejarah flashback. Ya, kan ketigaisme ini atau pemahaman ini kan muncul tadi yang saya sampaikan ya, abad ke-16 dan ke sini. Nah, tapi apakah Islam sebenarnya sudah membahas permasalahan ini ya ketika Rasulullah hadir? Nah, inilah yang ingin kita ketahui sehingga nanti kita bisa menarik benang merah bahwa sebenarnya jawaban Islam terhadap ketiga poin ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Nah, silakan Gimo. Ya, baik. Nama-nama yang tadi dibahas oleh Ustadz Guswar ini itu namanya saja. Sebenarnya amalannya itu sudah pernah dilakukan oleh orang terdahulu, bahkan Nabi turun untuk mengoreksi ajaran sebelumnya. Kalau melihat dari ajaran Nabi Isa, saya sampaikan ini mungkin halayak yang muslim non muslim juga bisa mendengar setelah nanti tampil posting di YouTube ya dan ini mudah-mudahan juga tidak dipotong ya disebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan kau melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Jangankan hanya sebuah fatwa, ajaran, ajakan, satu nasihat, bahkan agama, satu komunitas ya di dalamnya ketika ternyata tidak ada dasarnya dan keluar dari syariat Islam, maka jangan pernah diikuti ya. Sekarang kita bicara sejarah bahwa liberalisme, sekularisme dan pluralisme ini namanya baru ada nongol di abad 16 sampai 18 ya. Tetapi pernah terjadi perilaku serta kejadian insiden dan eksidennya itu di abad 4 dan 5 Masehi. Kita putar balik ke belakang ketika Nabi Isa terlahir 6 sebelum Masehi sampai 30 Masehi, diturunkan kepada Bani Israel. Saya kemarin sudah menyampaikan beberapa, saya ulang kembali supaya makin kokoh ya, bahwa di abad pertama ajaran Nabi Isa hidup ya, umatnya banyak. Kadang lihat nabinya juga punya mukjizat yang luar biasa Allah titipkan kepadanya. Ya bisa ngobatin orang sakit, bisa menyembuhkan mata yang buta, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah ya, dan hidup. Jadi orang Bani Israel menerima ajaran Nabi Isa dengan nama ajaran agama Nasrani. Tapi sebagian kelompok tidak menerima. Karena tadi akal. Makanya bingung. Kalau liberalisme itu menggunakan akal, sementara ketika kebenaran datang mereka tolak sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan dan kepentingannya. Di abad pertama ajaran Nabi Isa Nasrani ini hidup. Ya, tetapi karena memang dasarnya orang-orang Israel ini tidak mau menerima kebenaran kecuali sesuai dengan akalnya. Ya. Karena akal bagi orang Israel itu sebagai Tuhan. Tuhannya orang Israel itu ada akalnya. Maka di abad pertama akhir itu Nabi Isa kemudian sampai ada isunya disalib. Kemudian umatnya dikejar-kejar dan pengikutnya yang 12 orang apostol al-Hawariyun itu dibunuh. Maka di abad kedua lengang ajaran Nabi Isa. Sampai abad ketiga. Nah ini harus dipahami oleh kita sebagai muslim. Ya, justru kita menyampaikan kepada saudara kita yang beragama Nasrani bahwa ada sekelompok mereka kaum negara yang sudah merusak ajaran Nabi Isa sebagaimana kaum lainnya merusak ajaran Nabi Muhammad untuk saat ini. Siapa mereka? Orang-orang Romawi. Mereka itu beragama paganisme, agama penyembah berhala. Kalau ditelusuri sampai kepada Raja Namrud. Raja Namrud hidup di zaman Nabi Ibrahim. Ya, mereka semua umatnya penyembah berhala. Makanya dibangkitkan, diajar oleh Nabi Ibrahim untuk menjauhi berhala dengan kisah-kisahnya. Zaman Nabi Isa nggak ada berhala. Zaman Nabi Isa syariatnya persis ya dengan syariat sebelumnya. Bahkan Yahudi min ahlil kitab, orang-orang ahli kitabiyah aslinya sama dengan orang Islam sekarang. Wanitanya berhijab, laki-lakinya berkhitan, mereka nggak makan anjing dan babi, nggak minum khamr, gitu. Mereka melihat, nih orang-orang Romawi melihat ini ada agama namanya Nasrani, ya kitabnya Injil, umatnya banyak, pemimpinnya nggak ada. Akhirnya mereka berbondong-bondong dipimpin oleh pemimpinnya orang paganisme memeluk ajaran Nasrani, tetapi budaya paganismenya di bawah. Mereka biasa membesarkan dewa-dewa perang, dewa matahari, dewa bulan, dewa air, dewa cinta, dan mereka biasa membesarkan dewa-dewa itu tanggal 25 Desember.
Ya. Nah, masuk dalam ajaran Nasrani, dibuatlah cerita bahwa Nabi Isa terlahir tanggal 25 Desember. Sementara dalam Al-Quran, Nabi Isa terlahir ketika musim kurma sedang berbuah. Dan itu terjadi di musim panas. Bisa Juni, Juli, Agustus. Nabi Isa sendiri pun nggak pernah mengadakan Natal. Natal pertama baru ada tahun 325 Masehi abad keempat. Nabi Isa nggak memperingat itu. Nah, saya sampaikan ini, kalau ajaran aja, sebuah agama aja belum tentu harus kita terima dengan semuanya. Apalagi cuma sebuah isme, liberalisme, sekularisme, pluralisme, yang itu hasil produk dari sebuah agama, yang agamanya pernah dirusak oleh orang-orang sebelumnya. Orang-orang dari Romawi, orang Rum, yang dari zaman Rasulullah, kemudian Khalifah, itu pernah ekspansi ke sana dan dalam tunduk, ya setelah itu. Tapi sebelumnya mereka benar-benar orang paganisme. Pertanyaannya, apa benar Nabi Isa lahir tanggal saat itu? Ya. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'unna dzan wa inhum illa yahrusun. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang, yang dimaksud adalah orang Nasrani yang sudah dicampuri, dirusak oleh orang Romawi, ya, niscaya kalian akan tersesat dari jalan Allah karena mereka hanya mendebak-debak beribadahnya dan bicaranya hanya dusta. Itu Quran yang bilang. Nah, ini saya sampaikan buat sesama muslim, ya, supaya kokoh bahwa ini benar nyata Allah yang menyampaikan. Ya, orang Bani Israel, Yahudi menolak kebenaran, sementara orang-orang paganisme yang sudah merusak ajaran Nabi Isa saat itu melebih-lebihkan. Oh, ini Nabi bisa ngobatin orang sakit, bisa menyembuhkan mata yang buta, pasti ini, ya, jelmaan Tuhan. Bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati, pasti ini Tuhan yang menjelma. Oh, ini anak Tuhan, pasti Tuhan menjelma. Sementara Islam itu adalah agama yang logik, masuk akal. Dalilnya dalil akli, akal, dalil nakli, nas, teks dan kontekstual. Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, Nabi Adam. Allah mampu menciptakan manusia tanpa ibu, Siti Hawa. Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, Nabi Isa. Allah mampu menciptakan manusia pakai ayah, pakai ibu, kita semua. Masya Allah. Ya. Nah, jadi rata-rata orang yang melirik Islam itu kalau di luar negeri, bro, itu rata-rata minimal S2. Sementara orang-orang yang kita keluar dari agama ini, ya, yang mereka tidak kafah, biasanya karena sebab urusan produk, perut kosong, urusan perut, dikasih 5 bungkus makanan. Ini belum selesai. Jadi apa mungkin kalau umat lain itu meninggalkan agamanya, maka dia akan maju. Tapi kalau umat Islam meninggalkan agamanya, dia akan mundur. Nah, terus satu hal yang saya ingin menggarisbawahi dulu, Kimo. Apa yang disampaikan oleh Kimo Hai ini sebenarnya adalah sebuah batasan, ya, bahwa, ya, kita Islam itu, ya, Islam itu dibangun dengan logik, tapi tidak semuanya itu harus masuk ke dalam logika. Artinya ada sesuatu yang memang kita diberikan kemampuan, Allah berikan kita kemampuan untuk berpikir, menggunakan pikiran kita bisa memanfaatkan. Dan agama Islam itu juga, ya kan, kata tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Ladina illa laman aklalah. Jadi harus menggunakan akal pikiran. Nah, tetapi bukan akal pikiran ini menjadi raja, sehingga kita menjadikan akal pikiran ini, ya, terdepan, sehingga ada pemahaman agama yang tidak sesuai dengan pikiran kita, maka kita tolak. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu kalau nggak sesuai dengan otaknya, ya ditolak. Jadi apakah orang Yahudi Bani Israel itu nggak tahu Nabi Isa itu tahu? Nabi Isa itu nabi, tahu. Tapi karena sebab nggak punya ayah, mereka tolak kenabiannya. Apakah orang Israel itu nggak tahu Nabi Muhammad itu nabi? Tahu. Tapi karena sebab terlahir dari Bani Quraisy, bukan dari Bani Israel, mereka tolak kenabiannya. Ya, semenjak ajaran Nabi Isa itu dirusak oleh orang-orang paganisme, kemudian mulai carut-marutnya di abad keempat, ya, sampai perpecahan di dalam, bahkan saat itu juga gereja mampu menguasai negara, maka perilaku ajaran-ajaran yang terkandung di isme-isme seperti liberal, plural dan sekular ini terjadi di abad kelima. Nah, Allah,
ya melihat meskipun ini cara Allah berskenario dalam kehidupan turunnya Nabi satu kepada Nabi yang lain, bahwa di abad kelima ajaran Nabi Isa banyak yang sudah dikontaminasi oleh pemahaman-pemahaman dari luar, dari sebuah sekte, dari sebuah negara, sebuah kaum, sebuah ajaran-ajaran. Maka di abad ke-6 Allah mengutus baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan pertama ya dalam rangka untuk mengoreksi ajaran Nabi Isa yang sudah dirusak orang-orang Romawi. Diselewengkan. Yang kedua yang sering dipakai oleh para ustadz, innama bu'ithu liutammima makarimal. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan atau memberi contoh akhlak sempurna. Benar semuanya. Tapi yang paling utama adalah ngoreksi dulu. Maka ketika Nabi turun, ya turun ayat. Ya, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu bahwa Allah itu satu. Ya, ahad. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Turun lagi ayat dalam surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsus tsalasa. Sungguh telah kafir dan ingkar mengatakan Allah yang ketiga dari yang tiga, Trinitas. Ini buat agama kita dan orang di luar Islam nggak usah kita merasa marah. Ini keyakinan kita. Kemudian yang selanjutnya Al-Maidah ayat 17. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal Isa bin Maryam. Sungguh telah kafir dan ingkar yang mengatakan Allah itu anaknya Isa, ya putranya Empok Maryam. Ya, bukan begitu. Maka ya Allah garis bawahi dalam surah Al-Fatihah ayat yang terakhir bahwa manusia di dunia terbagi tiga. Ya, ayatnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kelompok pertama kelompok an'amta. Ulama tafsir menyebutkan adalah an'amta adalah orang yang diberi nikmat hidayah Islam dan mengikuti kebenarannya, dimulai dari Anbiya. Anbiya nggak ada para nabi, syuhada. Syuhada udah nggak ada, para syahid, as-salihin, para wali, para aulia, termasuk guru-guru kita. Ini tempat ngikutin. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang pertama. Kita selesaikan dulu ya. Kemudian kelompok yang kedua kelompok al-maghdub. Ya, orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang dilaknat, dibenci. Ulama tafsir sepakat roji mengatakan bahwa ini adalah kelompok orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu dimurkai, dibenci, dimarahi? Apakah mereka bodoh? Tidak. Justru Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sungguh aku menciptakan Bani Israel, orang-orang Yahudi, manusia yang paling cerdas di dunia. Justru karena saking cerdasnya, kemudian tidak mengikuti kesolehan dan tidak mendengarkan aturan agama, dia malah makin berani kepada Allah. Jadi cerdas mereka. Survei membuktikan, boleh nggak apa-apa sebutin ya. Dari 1 juta penduduk orang Indonesia menjadi doktor S3 hanya 65 orang. Dari 1 juta penduduk orang India menjadi doktor S3 hanya 123 orang. Dari 1 juta penduduk orang Amerika yang menjadi doktor S3 165 orang. Dari 1 juta penduduk orang Jepang yang menjadi doktor S3 355 orang. Tapi dari 1 juta penduduk orang Yahudi Israel yang jadi doktor S3 5.000 orang. Itu yang buat Microsoft, Intel, Pentium, Facebook, BlackBerry Messenger, Danone dan semua produk-produk. Orang Amerika itu kalau mau buat perusahaan nggak usah 5 orang Israel, 5 orang Yahudi, cukup 1 Israel jadiin dirut, direktur utama, langsung maju perusahaan itu karena cerdasnya itu tadi. Cuma kecerdasan ketika tidak diiringi dengan kesolehan, ketaatan, dengan hidayah petunjuk Allah, tidak ada yang membuat dia kecuali makin berani kepada Allah. Kata Imam Syafi'i, man isdada ilman lam yazid hudan, lam yazid minallahi illa budan. Yahudi sepakat ya di kalimat al-maghdub ada orang-orang dimurkai Allah. Sekarang yang ketiga, ad-dallin. Ulama tafsir sebut adalah mereka kelompok saudara-saudara kita yang saat ini. Maka kita sebenarnya nggak boleh benci sama saudara kita orang Nasrani. Nggak boleh benci, justru kita harus sayang karena mereka banyak dibodohi oleh pendahulunya. Mereka nggak pernah nanya apakah kitabnya sudah benar, apakah Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember sudah benar, apakah ajaran-ajaran mereka dari perjanjian lama baru itu sudah benar. Karena mereka sebab nggak pernah bertanya, mereka tersesat selama-lamanya dan itu harus disampaikan. Maka kita beradab kepada mereka itu justru karena sayang, nggak boleh benci. Orang kita nggak boleh benci gitu loh. Tapi sayangnya bukan dengan menjadi penengah.
Sekarang Ya, banyak orang menjadi penengah, maksudnya mah sayang kepada kelompok yang lain. Justru yang dimaksud sayang kepada mereka adalah kita berakhlak dengan baik. Kalau menjadi penengah, akhirnya setengah jadi muslim, setengah jadi Nasrani. Pasti agama lain juga nolak. Dan itulah yang disebut kelompok orang-orang munafik. Dan lebih bahaya orang munafik daripada orang-orang kafir. Di awal surat Al-Baqarah, Allah membahas tentang orang beriman 4 ayat, membahas tentang orang kafir 2 ayat, membahas tentang orang munafik 13 ayat. Betapa bahayanya orang munafik dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang tidak beriman kepada Tuhannya. Baik, luar biasa ya. Sedikit Masya lagi, Allah. sedikit. Oh, masih ada. Nah, ini produk liberalisme tadi, Ya. bagian muncul dari sebuah agama yang agamanya sendiri masih dipertanyakan dalam ajaran Islam. Ya. Dan kita bukan pelecehan, ini disampaikan komunitas kita buat sesama mereka pemeluk ajaran Islam disampaikan supaya kokoh. Nah, kekokohan tauhid, orang yang sudah memang kokoh tauhidnya pasti akan berlawanan dengan 3 ismu tadi. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ini sebuah pengantar yang komprehensif, artinya rangkuman bagaimana kemudian kita memandang isme yang berkembang pada saat ini. Ya sebenarnya jawabannya itu sudah ada sejak zaman Rasulullah dan gejalanya itu memang sudah terjadi sejak Nabi Isa dan ajaran agama Nasrani kemudian diselewengkan. Oke, saya ingin ngecek dulu. Ini ada yang mengatakan nih suaranya putus-putus. Mungkin bisa dicek yang lain apa memang putus-putus atau disambungan dari Pak Zainuddin aja yang putus ya. Coba dicek tes ya. 1 2 3. Nanti bisa di-share, bisa disampaikan lagi di chat apa betul ada bisa clear atau enggak. Kemudian tadi ada yang raise hand ya. Kalau nanti ini ada yang ingin bertanya, saya kira bisa langsung. Dan Kang Ramdan tolong dilihat kalau sudah ada yang tadi raise hand apakah salah pencet atau gimana ya, tadi sempat raise hand kemudian menghilang. Nah, oh jelas itu. Jadi mungkin kalau yang agak kurang jelas bisa cari posisi supaya sinyalnya lebih jelas. Baik, ini tadi luar biasa loh, Kimo itu menggebu-gebu. Saya jadi tergelitik gini Kimo. Kalaulah ajaran Islam itu sebenarnya niat awalnya adalah apa diturunkan itu tadi kalau Kimo menyatakan mengoreksi terhadap ajaran yang sebelumnya. Iya. Nah artinya yang harus diturunkan terlebih dahulu kan bayangan ini kalau saya menggunakan logika ya ayatnya itu kan adalah mungkin Al-Ikhlas dulu bicara mengenai Qul huwallahu ahad. Kenapa kemudian yang turun sebagai ayat pertama itu adalah ya Iqra gitu, bacalah. Nah ini gimana kalau kita kaitkan dengan tadi? Jadi sebenarnya ini kan bicaranya sesuatu yang sangat mudah ya. Jadi Nabi meskipun untuk mengoreksi ajaran Nabi Isa yang sudah dicampuri oleh orang-orang pada negara yang lain, tapi kan Nabi juga menyampaikan juga kepada umat yang langsung terjun saat itu. Ya. Karena kalimat Iqra ini simbol, bahkan pena itu adalah makhluk kedua setelah Allah menciptakan cahaya. Iya, jadi pena, pulpen itu sebuah pelajaran iktibar bahwa manusia harus belajar dulu. Ya. Setelah dia belajar, ya baru dia bisa menerima bahwa apa itu ajaran Allah itu esa, kemudian Allah tempat bergantung. Ya, sementara kalau lihat asbabun nuzul Al-Quran itu kan ada orang bertanya gini, Ustadz yang pertama turunkan Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian ujungnya kan Al-Baidah ayat 3. Ya, kenapa kok giliran udah jadi awalnya Al-Fatihah ujungnya An-Nas? Ya. Baik, kita akan lanjutkan. Kalau seandainya ada yang ingin bertanya bisa langsung bertanya ya. Jadi jangan kalau takutnya gini, ketika ada pertanyaan terus kalau disimpan ntar jadi lupa malah. Jadi kita memberikan kesempatan. Jadi mungkin ada beberapa kawan-kawan yang di beberapa tempat yang menjadi partisipan malam ini lihat kok ini apa urusannya korelasi liberalisme, sekularisme, pluralisme dengan sejarah Nabi. Karena kita harus paham dulu bahwa pemahaman dan ajaran ini muncul dari sekelompok agama yang memang akidah dan prinsip agamanya saja mereka masih di tengah. Kalau tadi dalam surah Al-An'am ayat 116 disebutkan iyattabi'una ila dhann. Mereka hanya nebak-nebak. Ya, upacara agamanya nebak-nebak, kemudian bicaranya dusta. Kalau Islam ini tidak. Sampai hal terkecil memang ada dalil akli, dalil nakli. Itu cuma untuk pakai berpikir. Tapi semua rutinitas ibadahnya dari kecil sampai besar semuanya ada nasnya.
Ya, hadis dikupas, Quran dikupas dengan asbabun nuzul dan hadis-hadisnya. Kemudian urusan agamanya ada fikihnya, ya tergabung dalam mungkin ijma'nya. Terus terakhir kias. Ya, kias itu seperti dulu zakat orang dengan gandum, kok sekarang beras itu kias itu. Dan itu gak ada masalah gitu kan. Jadi memang saya sampaikan ini bukan berarti loncat. Jangankan yang liberalisme, sekularisme dan segala macam sampai karena pemahaman ini kan dari sana, dari luar. Iya betul. Ini liberalisme kira-kira dari Indonesia atau dari luar? Dari luar, kalimatnya begitu. Iya, saya suka sampaikan sama jamaah dimanapun berada. Islam ini sekarang diacak-acak dari dalam, dari luar, dari atas, dari bawah. Dari Eropa dengan liberalisme, dengan sekularisme dan pluralisme. Ya. Dari sisi Yahudinya, mereka dengan gorsus sukuk, gozul fikri. Gorsus sukuk menanamkan keraguan-raguan, gozul fikri dengan pemikiran, alatnya adalah sosial media. Sementara dari Islam itu sendiri dengan pengkotak-kotakan takfir, yang maulid nggak maulid ini segala macam. Kita ini lagi luar biasa diacak-acak ya. Makanya yang pertama prinsip akidahnya dulu, yang dari luar dilepas dulu. Tadi wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan mengerjakan sesuatu yang ada juntrungannya. Iya, iya. Hanya karena sebab peraturan dan apa namanya kalau lagi viral tuh ya ikut-ikutan lah. Ikut-ikutan, kemudian latahan, ikutan, nggak ada juntrungannya. Seperti contoh, maaf. Ya, ini nggak ada urusannya dengan ribalisme ya. Tiup lilin. di kue. Dulu sih kita nggak ngerti. Ya, giliran potong kue, nyalain, ya, doa dulu. Ternyata itu nggak ada juntrungannya itu. Itu ajaran Majusi. Berdoa di depan api itu ajaran Majusi, bukan ajaran Islam. Makanya, cuma tiup lilin kalau buat lucu-lucuan nggak apa-apa. Makanya kalau misalnya pas ulang tahun, ya nyalain aja nggak apa-apa, nyalain terus tiup orang, tiup aja, udah nggak pakai pemahaman dan nggak pakai pikiran segala macam. Setelah itu silakan doa. Yang tidak boleh adalah berdoa di depan api. Ya, ibu-ibu sekarang yang masih ada ulang tahun anaknya, saudaranya dinyalain kemudian berdoa, ya jangan diikuti, nggak ada landasannya. Tiup aja lu, ayo doa gitu. Tidak boleh berdoa di depan api. Ini contoh kecil, namanya talbisul haqqo bil batil, membungkus sesuatu yang batil dengan yang hak. Ya. Gitu, mungkin juga gini, ketika meniup lilin kan api itu adalah simbol iblis, jadi iblisnya dimatiin dulu habis itu berdoa. Berarti kue-kuenya tiup sekalian. Oke. Nah sekarang kita masuk satu persatu gitu. Karena belum ada pertanyaan, tolong nanti bisa disela ya. Nah kita bicara mengenai pluralisme. Sebenarnya di dalam ajaran Islam di surat Al-Hujurat itu kan dijelaskan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arrafu. Nah, artinya itu kan keanekaragaman, ya enggak? Keanekaragaman, kesamaan, ya. Di ujungnya Allah di situ dijelaskan bahwa orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Artinya di situ ya kalau kita melihat dari baik itu boleh dibilang piagam-piagam yang dikeluarkan ya dari perkembangan misalkan di Amerika, bagaimana konsep dari pembebasan manusia ya dari penjajahan. Nah kemudian juga kita melihat misalkan teks proklamasi. Nah ini kan sebenarnya ya boleh dilihat dari konteks tadi bahwa Allah itu menciptakan manusia itu beragam, plural, ya kan? Di situ banyak gitu. Tapi bukan berarti bahwa kesamaan itu termasuk ketika bicara mengenai keyakinan. Nah mungkin ini yang harus dipahami. Artinya bukan Islam itu menentang menentang begitu aja ya konsep dari keberagaman gitu. Tapi kita melihat konteksnya apa nih? Kalau dalam konteksnya agama, ya nggak bisa semua agama itu kemudian jadi sama. Makanya gitu. Ini yang sering digaungkan di Indonesia. Kalimat toleransi itu sebenarnya cukup sudah. Ya, mereka yang selain agama kita, selain Islam, silakan dia mau liberal, mau plural, ya karena jangankan ismonya itu orang agamanya sendiri, keyakinan sendiri. Tapi saya sampaikan ini buat
sahabat-sahabat dan saudara kita yang seagama, sekeyakinan bahwa liberalisme, sekularisme ini sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah bahwa semuanya itu bertolak belakang, bahkan bisa menghajar. Jangankan mengerjakan sesuatu yang bersifat umum, sampai secara yang keluar dari produknya saja nggak sembarangan. Jadi Allah memberikan kebebasan pada hal tertentu. Ya. Sekarang kita hidup di negara yang heterogen, Ya. ya banyak agama. Alatnya cuma satu, toleransi. Ya. Dan sekarang harus paham kawan-kawan bahwa toleransi itu bukan ikut nimbrung. Toleransi itu adalah membiarkan pemeluk agama beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Ini dua benang emasnya. Ya. Satu, nggak boleh ganggu. Yang kedua, jangan nimbrung. Nimbrung bisa malah ganggu. Nah ini sekarang sudah masuk nih. Ya, ketika orang Islam kemudian beribadah, mereka masuk. Atau sebaliknya kita masuk dalam, nggak boleh. Jaga di luar, nggak apa-apa, silakan. Itu namanya toleransi. Tapi ingat kontekstual bahwa toleransi itu membiarkan, ya biarkan sudah. Keyakinannya. Bahkan Islam dalam Al-Quran disebut la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk beragama, narik-narik orang ke dalam ajaran Islam. Nggak boleh. Bahkan ketika ada orang memualaf, ibu kenapa? Ada yang maksa nggak? Tolong pelajari dulu. Kita gituin. Pelajari dulu, nanti udah kuat baru saya udah yakin. Coba ibu kasih waktu diri lagi. Kita gitu langsung, oh sini masuk, sahadat. Nah, jadi sebenarnya ini juga sekaligus menolak istilah yang sering diberikan kepada Islam secara keseluruhan. Biasalah yang namanya perang pemikiran tadi. Islam itu seringkali image-nya itu di-branding dengan sesuatu yang buruk. Dianggap misalkan intoleran. Padahal kalau kita melihat sejarah bagaimana kalau tidak salah waktu dulu wali kota di Mesir waktu itu kalau tidak salah Hikimo itu ada seorang nenek-nenek Yahudi itu digusur untuk bikin masjid gitu kan. Oh iya, Amr bin As. Amr bin As. Kemudian akhirnya dia minta keadilan, bertemulah dengan Khalifah Umar. Khalifah Umar nggak pakai panjang lebar ngomong-ngomong kan, cuman disuruh ambil tulang onta, garis. dikasih garis. Bayangin gimana nggak bingung tuh orang. Minta keadilan, yang datang begitu datang cuma dikasih tulang, dikasih garis pedang. Iya. Nah tapi ternyata itu simbol. Tolong berikan lagi ke Amr bin As. Begitu disampaikan di sana bergetar langsung. Iya, kata Yahudi bingung ini dikasih tulang getar gitu kan. Jadi kenapa bergetar? Seolah-olah Khalifah Umar bilang, kau berlaku adil lah seperti garis di tulang ini. Kalau kau tidak berlaku adil, maka aku yang akan buat seperti tulang ini garis lurusnya gitu kan. Jadi artinya yang seperti itu memang harus adil. Dan akhirnya dikembalikan lagi lahan itu ya. Iya, dikembalikan lagi. Dan itu memang berkaitannya dengan urusan umum gitu kan. Jadi tidak boleh namanya ngacak. Urusan kayak gitu seolah-olah menjadi prinsip agama yang sangat mutlak. Tapi urusan agama mutlak malah dibuat rendah. Ini sekarang nih permasalahannya adalah orang ngacak mengambil dalil. Sementara dalam makola disebutkan likulli makomin makol walikulli makol makom. Setiap ucapan ada tempatnya, setiap tempat ada ucapan. Setiap perbuatan ada dalil-dalilnya. Nggak boleh ngacak dalil. Contoh kecil. Ya. Ketika anak baru belajar, pakai dalilnya al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu adalah buruan dan menulisnya seperti mengikatnya. Setelah lama belajar, kasih dalil yang kedua. Al ilmu fis sudur, al ilmu fis sudur, la fis sudur. Ilmu itu di dalam dada, dalam hati, bukan di atas garis. Baru benar. Jangan dibalik dalil ini. Orang baru belajar, dalilnya pakai dalil yang kedua. Baru mulai duduk sekolah. Ilmu itu di hati, ngapain di atas garis? Nggak belajar dia, gitu loh. Merdeka. Bebas dia. Nggak pakai dalil gitu aja, banyak yang nggak mau nulis. Artinya apa? Ini sekarang banyak orang merasa sok paham, dia ngambil dalil. Tuh lihat, Islam aja begini. Padahal ngacak-ngacak, ada urutannya gitu untuk belajar Islam itu. Makanya fungsi majelis ilmu, belajar itu tidak pernah berhenti. Yang kedua sistematik, gitu. Nah terus gini Kimo, kan ada juga orang seringkali ngomong begini, kan semua agama itu mengajarkan kebaikan. Oke. Ini untuk menyatakan bahwa semua agama itu baik ya. Ya. Contoh, nyolong, semua agama juga dilarang untuk mencuri. Ya.
Ya kan, kemudian berbuat baik sama orang. Semua agama juga ngajarin untuk berbuat baik. Kemudian kita saling mengasihi. Semua agama juga mengajarkan untuk saling mengasihi. Berarti semua agama adalah sama. Ah, itu dia masalahnya. Oke. Jadi semua agama mengajarkan kebaikan. Ya. Semua agama mengajarkan kebenaran sesuai versi agamanya. Ya. Tapi ingat surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budi. Sesungguhnya aku Tuhan, aku Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Nah, masalahnya adalah Allah ingin disembah sebagai Tuhan kita bukan dengan cara selain Allah, dengan cara Allah. Nah, dengan cara Allah itulah maka Allah mengajarkan kepada Jibril, kepada seluruh nabi-nabi, 124.000 nabi, 313 rasul, karena Allah mau disembah dengan caranya. Kalau kebaikan itu silakan diberikan kepada manusia. Makanya secara umum gini, ada tata krama, ada budi pekerti. Tata krama di Batak dengan tata krama di Sunda berbeda, tata krama di Bugis dengan tata krama di Jawa berbeda. Tetapi akhlak made in Allah di semua negara bisa. Artinya apa? Apa-apa yang dari Allah itu universal. Kalau tadi ada hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah sayangilah oleh orang-orang yang sayang kepada manusia akan disayang oleh Sang Maha Penyayang. Sayangilah oleh kalian siapa-siapa yang di bumi akan sayang kepadamu siapa-siapa di langit. Itu berkaitan dengan kemanusiaan. Tapi kepada Allah nggak bisa hanya baik saja, harus benar. Nah, benarnya manusia ketika beribadah kepada Allah harus sesuai dengan cara Allah, termasuk dalam berpakaian, bergaul, kemudian beribadah. Nah, isme yang tadi liberalisme, urusan ibadah hanya yang sesuai maunya saja, yang nggak sesuai akal ditolak. Ini pemikiran orang-orang dari Eropa, juga sebagian diajarkan oleh orang Yahudi. Mengajarkan bahwa semua agama itu benar bagi pemeluknya. Silakan, tapi bagi kami orang Islam adalah benar. Nah, saya menyampaikan kepada pemeluk ajaran Islam, pada agama Islam, kokoh nilai tauhid bahwa Nabi Muhammad sudah menyampaikan, ya, turun ke muka bumi dalam rangka mengoreksi ajaran sebelumnya, dan buat kita Islam yang benar tetapi ada toleransi, kita menghormati mereka dengan adab. Begitu. Nah, memang kalau kita melihat seperti dalam hadis dikatakan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa manusia itu kan dilahirkan dengan potensi fitrah. Potensi fitrah ini semua orang itu mendapatkan sesuatu yang sama, tidak peduli dia agamanya apa, sukunya apa, segala macamnya apa. Nah, tapi penjelasan ayat tersebut, ya kan ya, orang tuanya lah yang akan mengajarkan dia mau jadi apa kemudian. Di hadis ya. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap bayi yang terlahir suci. Ya. Mau bule, mau Cina, mau Afrika, suci. Tinggal nanti pas balik bapak ibunya membuat dia Yahudika, Nasranika, Majusika. Ini kan berarti semuanya iktibar. Kalau tidak diajarkan Allah dan Nabinya, maka dia akan menjadi salah satu dari pemeluk agama itu. Nah, tapi di hadis itu kan tidak disebutkan Islamnya ya. Iya, karena lahir dalam kondisi Islam. Jadi itu tuh mau yang perlu garis bawahi. Sebenarnya semua kita ini lahir dalam kondisi, dalam artinya sebenarnya fitrah tadi. Fitrah itu baik dan benar. Fitrah baik dan benar itu al-haqqu mir rabbika. Semua yang benar mir rabbika, dari Tuhan, dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin, jangan pernah sekali ragu. Kalau dari Allah namanya hak, tapi kalau kemudian dari manusia namanya shawab. Masya Allah. Baik, ini udah agak ngepul nih. Barangkali ada yang mau diinsert dulu, Kang Ramdan, dan kita sambil menunggu pertanyaan ya. Nggak terasa loh, sekarang udah menunjukkan pukul ya udah 1 jam. Baik, ya. Silakan yang mau bertanya, sekali lagi kami ucapkan minimal terima kasih sampai Bapak sudah bergabung. Ibu paham lah ya, jadi dari mulai pembahasan tema tadi sampai literatur sejarah tentang Nabi Isa, kemudian sampai akhirnya kesimpulan Nabi juga mengoreksi, minimal paham. Nah, silakan kalau ya, ada yang mau bertanya nih, ada yang baik, ini ada pertanyaan ya. Silakan yang nanti akan menyampaikan ini melalui chat, ini dari Kambra.
Saat ini ada komunitas dengan alasan toleransi dan pluralisme melakukan pembauran dengan saling tinggal bersama antar keluarga berbeda keyakinan dalam komunitas tersebut. Juga sering dijadikan alasan intoleran untuk mendiskreditkan suatu kelompok. Bagaimana batasan toleransi yang benar sesuai Islam? Sebentar dulu, ini kalau jawaban yang gampangnya sih ya, sebenarnya mungkin kalau yang berbeda keyakinan hidup bersama itu kalau dalam kontrakan yang berjejer satu rumah, itu bercandanya. Nah sekarang yang serius ini. Ya, jadi kita ini kadang berlebihan lah. Jangankan melakukan sesuatu yang diniatkan dengan rencana, sampai pun dosa aja kadang berlebihan. Nah, kalau yang tadi disampaikan sebuah komunitas sampai sengaja, ayo kita hidup bareng untuk menampakkan bahwa kita toleransi. Ini sebenarnya kalau dibilang lebay, Iya. lebay. Nggak usah membuat sesuatu yang baru. Yang ada dipraktekkan dengan benar aja. Bahwa toleransi itu tetangga kita ada yang non muslim, ya kita baik sama dia. Dia punya acara diundang datang. Dia ngasih makanan, contoh misalnya minum kayak ada soft drink atau minum nggak apa-apa. Kecuali yang dimasak, kita memang dikasih warning, hati-hati. Dia punya acara, dia punya selamatan misalnya kalau anaknya lulus kelas, naik jabatan, datang sebagai. Jadi toleransi itu batasannya itu tentatif. Yang tahu adalah kondisi. Yang jelas secara prinsip toleransi ini berkaitan dengan ibadah sebenarnya. Makanya membiarkan pemeluk agama beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Ini berkaitan dengan ibadah ritual yang berkaitan dengan Tuhannya. Selain itu sudah sama-sama kerja bareng, ya ngumpul bareng, ngomong apa semua, ya berkomunitas bareng. Nggak usah lah misalnya dengan dibuat ngumpul bareng sengaja ya untuk menyampaikan kami toleransi. Nanti akan diuji. Ya akan dibuat masalah dengan permasalahan mereka sendiri. Jadi Islam ini sudah sangat lengkap bahwa batasan toleransi itu pada kaitan ibadah. Yang langsung mahdoh. Dalam Islam itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah goiru mahdoh. Ibadah mahdoh, ibadah langsung yang ada di rukun Islam. Ya, ibadah goiru mahdoh seperti berumah tangga, bertetangga, berpolitik, bernegara, dan semua itu juga bisa menjadikan pahala kalau niatnya untuk Allah. Nah, selain itu, ya silakan berbaur, ya saling menolong tangga kita yang Muslim, kita sebagai misalnya Nasrani, kita bantu atau sebaliknya. Nggak masalah, ya. Sebagaimana dalam Islam itu sendiri, pada amalan-amalan, jangankan kepada agama lain, pada amalan aja dikasih toleransi oleh Allah. I'mal dalam hadis, li dunia kakannaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika kannaka tabugu goda. Ya, bekerjalah untuk dunia, ya seolah-olah kau hidup selamanya. Artinya apa? Kalau lagi kerja, sudah pokoknya kerja yang giat, yang taat gitu. Ya, diiringi dengan zikir segala macam, mengiringi kerja. Tapi ingat, ketika kau sudah urusan ibadah kepada Allah, ya berseolah akan mati esok hari supaya timbul khusyuk. Ini kan sebenarnya filosofi bahwa ketika kerja ya udah kerja yang full, profesional silakan. Tapi kalau sudah Allah, ingat bahwa selalu lagi supaya timbul khusyuknya. Gitu. Dalam kita aja artinya Allah kasih toleransi pada amalan langsung, pada amalan enggak langsung dikasih toleransi. Apalagi pada agama lain. Tapi kalau sudah urusan prinsip ibadah, jangan sampai kita maulid, mereka tiba-tiba ikutan maulid. Atau mereka misalnya Natalan, ya kita ikutan Natalan, itu sudah nabrak gitu. Karena bermain di situ antara tauhid dan akidah pasti akan rusak. Nah, kalau berikutnya, ini apakah termasuk konteksnya adalah konteks ibadah ketika ada orang yang di luar Islam itu mengucapkan salam. Ini biasanya kalau mohon maaf ya, kadang-kala di pemerintahan ini menjadi suatu hal, salam itu seolah-olah menjadi suatu hal yang umum. Ya. Gitu. Ya, kita sampaikan ini buat mereka yang non muslim, andai pun tahu tidak usah tersinggung karena ini keyakinan kami. Sebagaimana kami menyebut selain Islam kafir, mereka juga mengatakan kita juga kafir, dan kita bukan untuk menjadikan itu sebuah masalah, hanya sebuah nama dan menjadi warning buat kita supaya kita yakin pada agama kita. Sekarang tentang salam,
Ya, dulu juga pernah sampaikan bahwa ketika ada orang di luar Islam menjawab salam, di dalam Islam saja diajari. Kalau ada orang ngomong assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Yang kedua, kalau ada orang assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau ada orang nyebut lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ya, kalau memang lebih jawaban itu. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Tapi rupanya udah sampai warahmatullahi wabarakatuh cukup. Sekarang ada non muslim, salam. Ya, kalau memang kita cukup menjawab dengan bisa, ya pagi Pak, ya sore Pak, gitu. Kalau dia ternyata memang, kok nggak dijawab? Jawab aja waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Apa artinya? Ya. Sam itu racun. Kok jahat betul sih kita dikasih salam? Karena harus paham dalam Islam ini, doa kita kepada selain Islam itu tidak bermanfaat. Doa mereka kepada kita itu sia-sia. Kalaupun mereka mengucapkan salam, ya kita pun ingin misalnya bertoleransi dan menjaga akhlak, tetap diajari waalaikumsalam. Ya, keselamatan bagimu, nggak manfaat buat kita. Kalaupun kita menyebut waalaikumsalam, bagimu racun, ya, pada hal tertentu. Tetapi kita harus paham juga punya cara ya untuk menyampaikan, punya cara, punya etika yang sekiranya jangan sampai terlalu nampak. Karena bagaimanapun adab juga kepada mereka menjadi jadi dakwah. Gitu. Jangan terlalu kental dengan produk sehingga akhirnya kenceng lupa kepada adab. Itu juga disampaikan pada kawan-kawan yang bicara keras gitu kan. Ya, lembut-lembut. Tapi tadi asyidda walal kufar itu harus disampaikan. Cuma khotibun nas ala qadri ukulihim, berdakwah dan berbicaralah kepada orang sesuai dengan kadarnya. Kalau jawabnya cuma waalaikum, aneh aja. Waalaikumsalam selesai sudah. Enggak pakai sam, waalaikum. Waalaikum jadi seolah-olah mengembalikan. Assalamualaikum, keselamatan bagi, waalaikum juga bagi kamu. Jadi doa juga. Maka dikasih waalaikumsalam. Ya. Ya. Jadi kadangkala ini loh, ini kan kita itu seringkali menenggang yang namanya rasa. Jadi ketika ini dijadikan sebuah dalil, karena kan dalil itu tidak berdasar, bukan patokannya adalah bukan rasa enak dan gak enak, kira-kira begitu gimana ya? Iya. Jadi harus ada kejelasan. Nah memang saya nggak tahu ya, sekarang ini kan sudah seolah-olah itu adalah dianggap sebagai bahasa universal. Salam itu, dan apalagi kalau dipakai di pemerintahan. Ya, misalkan contoh yang gampang nih, bosnya non Islam memberikan salam, kira-kira bagaimana apa anak buahnya yang ada di sana? Nggak dijawab, gimana bos saya gitu. Tapi kalau dijawab memang, nanti seperti apa? Memang dari awalnya sudah begitu, ya. Dari awalnya memang sudah ada kesalahan, kemudian dibuatlah regulasi seperti ungkapan gila. Saya kan menteri agama buat untuk semua agama. Saya bukan menteri agama Islam meskipun saya orang Islam gitu loh. Jadi pakainya sudah tidak pakai lagi fikih, mungkin bisa menjadi usul fik lah yang dipakai prinsip fikihnya, yaitu sebisa-bisanya aja. Kalau ada teman kritis ya dijawab dengan waalaikumsalam. Kalau memang sekiranya tidak usah dijawab dengan bahasa lain gitu loh, karena itu kan udah masuk pada ibadah. Sekarang bagaimana dengan pejabat yang dia namo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian namo budaya segala macam, ya itu lebih mengarah kepada prosedural aja lah. Yang jelas salam kita ya kita tujukan buat mereka yang beragama Islam. Gitu. Jadi bisa dibuat kayak gitu, yang memberikan salam itu adalah bosnya, tapi waalaikumsalam untuk temen gua gitu, kira-kira begitu. Bisa juga. Ya itu adalah hasbi akal-akalan. Iya. Kita dari tadi lumayan kenceng seriusnya, biasanya tektok-tektok ini karena memang jangan sampai salah nih urusan akidah dan tauhid ini. Ya betul, karena kita berbicara ini harus ada sesuatu yang diluruskan gitu, dan ini adalah bagian yang memang terkait dengan isu yang juga sangat santer ini, dianggap kayak bahasa radikalisme, intoleran. Ini kan sering diberikan ketika orang melihat adanya sebuah perbedaan atau seolah-olah Islam tidak mengakomodir gitu loh, toleransi terhadap yang lainnya. Nah justru kalau saya melihat ini adalah strategi yang secara di alam bawah sadar, seperti yang Cimo sampaikan tadi. Ya kan, Yahudi itu kan salah satu tujuannya adalah membuat sesuatu menjadi ragu. Akhirnya kita ini bener nggak sih kayak begitu? Orang yang udah bener akhirnya malah menjadi
salah. menjadi ragu, menjadi salah. Nah, makanya kesempatan ini kita akan luruskan. Dan saya pun yakin bahwa perbincangan seperti ini agak sulit ketika ini ditayangkan di media televisi misalkan. Makanya kenapa kemudian akhirnya kita menggunakan salah satu jalurnya adalah dengan Zoom, dengan media sosial. Karena ini kan media sosial ini sebenarnya walaupun dia sifatnya luas, tetapi kan kalau kita melihat ini sebenarnya yang hanya berkeinginan untuk ikut, gitu loh. Ya, ini orang-orang pilihan, Insya Allah. Ada orang bukan berarti dianggap kita itu memaksakan orang untuk melihat. Nah, ini enggak seperti itu. Nah, gitulah kira-kira. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Oh, ada yang ngacung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ben, silakan. Ya, Ustadz, ada saya dapat pelajaran begitu. Katanya kalau kita berdoa kepada orang non-Muslim yang belum meninggal, yang masih hidup, itu okay. Tetapi kalau kepada yang sudah meninggal, memang tidak sampai begitu ya. Jadi dalam hal ini katanya boleh berdoa untuk orang non-Muslim yang yang masih hidup. Jadi maksudnya itu apakah doanya itu sampai doa kita itu atau bagaimana? Terima kasih Ustadz. Baik. Ya, terima kasih Ibu Bunda. Nurbaiti dari Amerika ya. Ya, luar biasa. Jam berapa sekarang? Pagi ya, jam 8 ya, jam setengah 9 ya. Baik, langsung jawab apa ya? Jadi saya sampaikan tadi bahwa doa kita kepada mereka tidak manfaat, doa mereka kepada kita sia-sia, itu berkaitan dengan selain urusan hidayah. Kita boleh mendoakan orang di luar Islam itu dengan tunjuk. Ya, sebagaimana dalilnya adalah ketika Nabi datang ke kota Taif, bukannya disambut malah disambit, sampai dikejar-kejar, patah giginya, tanggal, kemudian bersimbah darah jubahnya, lepas trompahnya. Ya, ketika sampai selesai di bukit itu, kemudian Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu aja. Ya Allah, ya berikan mereka petunjuk, ya karena mereka berbuat seperti itu sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kedua, mereka tidak tahu siapa aku untuk kalian. Jadi doanya kasih petunjuk ya, nggak bisa terus doa ya Allah banyakin rezekinya, ya Allah mudah-mudahan sehatnya badannya. Itu sudah berkaitan dengan kaitan iman, karena ukhuwah Islamiyah, saudara satu agama Islam. Kalau silaturahim itu karena satu keturunan ya sampai kepada Adam. Tapi kalau sudah kepada ukhuwah Islamiyah, doa itu nyampe. Kalau sudah selain ukhuwah Islamiyah, tidak ada urusan dengan keagamaan, tidak satu keyakinan, dengan tidak satu iman, maka doa kita ya satu saja, Allah berikan hidayah dan petunjuk untuk mereka. Gitu. Sepertinya mereka baik. Ya, tapi ketika mereka, jangankan yang non-muslim, yang muslim saja, kalau dia sampai misalnya tidak ibadah, tidak sholat, sepertinya dia baik, tapi hakikatnya dia berani kepada Allah, gitu. Maka doanya adalah dengan diminta diberi petunjuk. Ya, seperti lagu Hidayahilah kami. Nah, itu buat kita juga buat mereka lah ya. Karena kita juga butuh hidayah ya. Nah, hidayah itu ada dua, Bunda, semuanya. Ada hidayatul irsyad. Ya, petunjuk datangnya dari orang-orang soleh. Yang kedua, hidayah itu taufik, hidayah yang mutlak, petunjuk datangnya dari Allah. Untuk bisa menurunkan hidayah taufik dari Allah yang mutlak dari Allah, ya harus juga mendapatkan hidayah irsyad dulu, dekat dengan orang-orang yang memanggul ilmu-ilmunya Allah gitu. Oke, baik. Masih ada lagi pertanyaan? Silahkan. Oke, terima kasih Ibu Nurbaiti, sehat selalu ya. Ya, memang gini Kimo, kan sebenarnya begini, dalam dunia nyata itu kan juga ada misalkan seorang anak yang mu'alaf, tentu dia sedih dong. Ya kan, dia ingin orang tuanya juga bisa mendapatkan hidayah gitu. Nah, atau di satu sisi kita pernah melihat orang di luar Islam, ini kok dia perilakunya baik banget nih. Ya gak? Kurang syahadat doang nih kayaknya nih. Ya gak? Bahkan ada orang yang ngebandingin lebih ekstrim lagi. Tuh, lihat tuh. Ya nggak Islam aja, kelakuannya baik banget. Yang Islam pelitnya setengah mati. Iya. Nah,
ini sering kali juga akhirnya mengaburkan ya antara nilai-nilai ketuhanan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya artinya kan oknum itu bisa ada di mana aja. Ketika yang bersalah seseorang, manusia tidak bisa disalahkan agamanya. Meskipun yang sering terjadi adalah kita yang punya hukum, yang melakukan adalah agama lain. Tapi tidak boleh disalahkan agamanya. Seperti orang bicara tentang teroris itu selalu dikaitkan dengan Islam, tidak benar juga gitu kan. Karena dalam aturan untuk berjuang dan menjadi teror itu juga tidak dibenarkan dalam Islam gitu. Pada negara-negara perang saja. Ini Indonesia bukan negara perang. Jadi kalau mau jihad ya di luar, bukan negara perang. Kalaupun kemarin terjadi jihad di Jalan Tamrin, itu bukan jihad agama kita gitu. Karena ngebom orang lagi begitu ya. Jadi mendoakan mereka itu cukuplah dengan hidayah saja. Kalau ada orang tinggal satu rumah, ya bermuamalah aja. Saling nggak punya uang, saling berbagi, saling nyuangin makanan, kemudian ngomong yang lain berkaitan sama kerjaan. Ya, bahkan kalau sudah urusan muamalah, Nabi ancam. Ya, man asau zimian fakot asoni, waman asoni kana finnar. Siapa yang hidup berdampingan dengan orang Nasrani, orang selain Islam, dan orang itu baik sama kita, ngasih lahan kerjaan, jadi bos di perusahaan kita, atau berdampingan dan baik dia sama kita, ya sudah baik sama kita, kemudian kita sebagai muslim nyakitin dia, namanya zimmi. Orang di luar Islam yang mau berdampingan dan baik sama kita, namanya zimmi. Kata Nabi, siapa yang asozimian menyakiti orang di luar Islam yang dia baik dengan kita, dengan orang Islam, fakot asoni, sama dia menyakiti aku. Dikasih garansi, nggak boleh nyakitin orang di luar Islam yang dia baik. Ya, meskipun secara imaniah keluar dari harusnya sebagai pemeluk ajaran Islam harusnya beriman kepada Allah. Oke, dia tidak beriman kepada Allah, tapi dia baik, dia harus baik. Ketika menyakiti, sama dengan menyakiti aku. Dan siapa yang menyakiti aku, tempatnya dalam neraka. Nah, ini kan sebenarnya ini adalah salah satu prinsip menjadi seorang pemimpin. Ya. Kan jelas ketika Rasulullah menyampaikan hal itu, Rasulullah kan sebagai juga pemimpin di kota itu, di Madinah berarti kan? Iya. Ya. Nah, artinya ini kan sebuah garansi ya bahwa Islam itu melindungi siapa saja, orang yang baik. Iya. Gitu. Ya istilahnya agamanya mau apa aja, nggak hanya Nasrani kan banyak juga kayak kita kan ada agama-agama yang lain. Iya. Nah, jadi ketika kemudian Islam dipojokkan dengan kalimat intoleransi, radikalisme, saya pikir mungkin Bapak-bapak sekalian bisa menyampaikan ungkapan Ki Muhai tadi bahwa Rasulullah itu melindungi orang-orang di luar Islam. Kita tuh kadang-kadang gini loh, itu mendengar istilah kafir kadang-kadang gitu kuping tuh merasa seolah-olah kok orang ini kok dikafir-kafir loh. Memang konteksnya begitu. Iya, Quran yang ngomong. Jadi jangan menganggap bahwa ketika kita mengatakan gini loh, ketika kita mengatakan orang di luar Islam itu kafir, belum tentu mereka itu harus dibunuh semua gitu kan? Iya. Dan jangan pula rata-rata lantaran kita itu menganggap bahwa kafir itu adalah sesuatu yang menjadi tidak baik, akhirnya kita tidak mau menggunakan. Nah, ini salah juga. Gitu. Jadi tetap bahwa jadi teks sesuaikan dalam Al-Quran dengan porsi, dengan isinya, nama itu ngikut. Jadi ada nama yang mutlak, ada nama bersayap, ada kalimat yang konotasi dan notasi harus pas gitu loh. Jangan sampai salah atau tumpang tindih. Ya, kalimat kafir ini kan sebenarnya ngambil dari Al-Quran. Orang yang enggan melakukan syariat, meskipun dia Islam juga bisa jadi ini. Contoh seperti gini, man tarokas sholat amidan muta'amidan fakot kafar jahron. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh telah kafir secara terang-terangan. Gitu. Artinya kalimat kafir sini memang mutlak menentang, berbalik dengan kemauannya Allah gitu. Dan kita juga nggak marah ketika dibilang kafir oleh agama lain. Tapi masalahnya bukan di situ. Ya, masalahnya bukan harus dibesarkan di situ. Masalahnya adalah ketika paham bahwa ketika kita sedang beribadah, mereka juga nggak ikutan. Ketika mereka sedang ibadah, kita juga nggak ikutan. Tapi selain urusan yang itu, silakan bersama-sama. Ya, kalau urusan agama, lakum dinukum
Waliyadin lakum a'malukum walana a'maluna. Bagi kalian amalan kalian, bagi kami amalan kami. Ya, bagi kalian Tuhan kalian, agama kalian, bagi kami agama kami dan Tuhan kami. Tapi pas selain itu kita harus lebih kuat, bahkan harus menjaga, bahkan ketika menyakitinya berhadapan dengan Rasulullah gitu. Itu kan garansi. Ya, jadi ada hal yang memang perlu kita pahami bahwa Islam itu telah memberikan porsi yang pas ya dalam berinteraksi. Jangan lantaran kemudian kita tidak mau menjawab salam orang di luar Islam atau kita tidak memberikan salam selamat kepada orang yang non-Islam, itu disoroti sebagai bentuk daripada intoleran dan radikalisme. Ya, itu hanya bagian kecil dari proses interaksi. Sekarang bayangkan ya Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini kita tuh berbuat baik sama orang di luar Islam, dia tahu kita itu memang sangat welcome, dia tahu kita ini adalah orang yang jujur, kita orang yang ramah. Nah ketika misalkan dia mau cakap sesuatu kita kemudian tidak membalas, saya pikir tidak akan menjadi alasan orang itu kemudian memutuskan hubungan dengan diri kita. Dan bahkan mungkin ini bisa menjadi sebuah pertanyaan dari mereka. Kenapa Anda tidak mau menjawab? Mohon maaf, dijelaskan lagi sebagai media dakwah. Dan itu semuanya butuh kepada ilmu. Makanya gini, kalau orang Islam disuruh totality dalam beragama, mereka juga yang saya Islam harus total. Ketika masing-masing tidak total, enggak kafah. Mereka yang non-muslim juga setengah-setengah jadi non-muslim. Orang Islamnya setengah-setengah. Inilah sekarang yang terjadi. Gitu loh. Padahal kalau semakin orang tuh mendalami agamanya, semakin hebat dia kepada Tuhan, semakin hebat dia kepada manusia. Nah, ketika ternyata mendalami kepada agama, ya, padahal judulnya enggak gitu loh. Yang dilihat oleh orang, ini orang fanatik. Sehingga ada ucapan, saya nggak terlalu suka sama orang fanatik. Kadang orang fanatik itu dikit-dikit akhirnya membuat kita dibenci. Padahal justru yang mengaku fanatik itu sebenarnya nggak fanatik. Padahal kalau aslinya fanatik, semakin dia mendalami agama, semakin dia akan menemukan bahwa menjaga manusia adalah amanah. Bahkan dalam Al-Baqarah ayat 30, ya wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia itu aslinya menjadi wakil Allah bagi makhluk-makhluk yang lain. Setiap kita itu wakil. Wakil Allah apa? Ya, mengurusi makhluknya. Ya, makanya siapa orang yang bersedekah, berinfak, berzakat tuh kenapa disayang Allah? Karena menjadi wakil Allah gitu. Masya Allah. Nah, ini artinya gini. Apa yang tadi sudah disampaikan dari tema liberalisme, sekularisme dan pluralisme ini, ya, tumbuhnya sebelum Islam datang oleh Nabi, kemudian dikoreksi, dikokohkan dengan tauhid, akidah, prinsip sampai hal terkecil. Ketika umat Islam tertidur, ya setelah perang salib segala macam di abad 16 tumbuh lagi, 18 ini lagi, dan sampai sekarang dimunculkan kembali liberalisme dan sekularisme ini kembali. Ya, ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafa, ayo buru-buru balik kepada agama gitu. Jangan sesempatnya doang ngaji, tapi memang dicari. Lagi nyindir nih. Iya, nyindir siapa ya kira? Karena kita juga sama-sama lagi sibuk sebenarnya. Jadi memang begitu ya, kita harus total. Ini kayak Kimo ini total banget jadi ustadz beliau. Sebenarnya sih itu orang lain, itu adalah anugerah. Tapi ketidakpuasan tuh ada aja, karena sampai sekarang juga terus kita berhenti nggak ada yang belajar gitu loh. Baik, Masya Allah, ini nggak terasa loh, sekarang udah 9:30 nih. Ayo ada yang mau nanya lagi nggak? Atau sudah puas semua? Nah, jadi intinya adalah ya kita tuh jangan cepat tertipu oleh apapun produk yang muncul belakangan. Sekarang kan yang lagi digaungkan tadi ya, sampai akhirnya MUI membuat membuat fatwa menjawab tentang bagaimana umat Islam yang menghadapi isu yang namanya pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Artinya ketika MUI sudah turun tangan, ini sudah menjadi sebuah permasalahan yang serius untuk dijawab. Ya karena dalam bentuk fatwa tadi. Nah kemudian dijelaskan oleh Ki Mohai, ya kenapa ini kemudian berkembang menjadi sesuatu yang menjadi hot issue, ya, dan bagaimana sejarahnya. Ternyata isu-isu liberalisme, pluralisme, dan juga sekularisme itu sebenarnya turunan dari peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi bahkan sebelum Rasulullah ada, atau peristiwa yang terjadi sejak zaman Nabi Isa. Nah itu tadi sudah dijelaskan kronologisnya.
Nah, semudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan ya yang kepada kita dan keyakinan di dalam hati bahwa kita mantap nih. Setelah ada penjelasan ini tidak akan lagi ada. Jadi kita bisa menjelaskan kepada orang lain ketika mengatakan bahwa kenapa kemudian Islam kita ini tidak menganggap semua agama itu sama dan benar ya karena sudah ada prinsip yang sudah dijelaskan tadi. Jangan kan berkaitan akidah sama tauhid ya. Sampai kita bangun tidur, bahkan ketika mimpi saja, mimpi buruk harus bagaimana, mimpi bagus dan kita suka harus bagaimana, melihat sesuatu yang indah harus ucapin apa. Itu diajarkan oleh Islam. Apalagi berkaitan dengan urusan halal haram, berkaitan dengan ketuhanan kemanusiaan, pasti akan lebih hebat lagi dalam Islam mengajari itu. Jadi nggak sembarang ya. Sekedar untuk menerima, apalagi karena sebab jadi adat ya, al adatu muhakkamah faman tarokal adawa. Adat terkadang jadi hukum selama tidak menabrak Al-Quran dan hadis. Adat saja yang sudah dari nenek moyang ribuan tahun aja, kalau menabrak Quran hadis harus dikalahkan dengan Quran hadis. Apalagi kalau misalnya ternyata nabrak ya harus kalah ya, selama masih satu jalur. Apalagi pemahaman yang baru dan itu bukan dari dunia Islam ya. Makanya kalau di dalam di Minang itu ada istilah adat bersandi Sara, Sara bersandi Kitabullah. Coba tanya gitu. Jadi ini sebenarnya ungkapan yang sudah ada sejak lama ingin mengatakan bahwa masyarakat di Minang ini memang masyarakat yang religius. Artinya nilai-nilai agama itu sudah tertanam. Ya kan, adat bersandi Sara, Sara bersandi Kitabullah. Kitabullah kan begitu. Jadi itu ada runtutannya bahwa kalau kita ambil itu kan dari kecil ke besarnya. Kalau dari besar ke kecil, semua itu berangkat dari nilai-nilai ajaran Islam. Nah seperti itu. Tapi saya sungguh sangat luar biasa loh. Bangga saya sama orang-orang Minang. Minang tuh lagu teng Senanggatullah. Bukan Medan. Itu Medan ya. Jadi Minang ini memang sangat terkenal. Kalau di luar dimanapun ada yang namanya restoran Padang. Di setiap tikungan ada, di setiap negara ada. Nah betul tidak? Ya. Bahkan Minang ini, adat Minang itu sudah menjadi mendunia. Kita ada tahu namanya Uni Eropa, Uni Emirat Arab, Uni Soviet. Baat Uni. Nggak ada udah. Ini sebentar lagi kayaknya mau buka restoran Padang dia. Jadi untuk mengatakan bahwa Islam bahwa Indonesia ini sudah mendunia. Kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Buktinya ada uni di mana-mana. Di mau nih Ado. Dah saya makan otak-otak 2 sama ayam goreng 3. Baik. Ya, saya kira tadi ya kita sudah bertambah waktu lagi. Mungkin ada kesimpulan yang akan disampaikan lagi, Gimo. Itu sebenarnya bahasa doang, intinya mah siap-siapin lapar kayak ini, insya Allah. Karena dari sore emang lapar. Iya. Coba disiapkan ini. Habis ini kita makan apa ini? Hah? Oh. Dia pakai Minang, kita pakai bahasa Arab, tapi orang Madura sabu ilal madrasati tayo. Luar biasa. Yuk sama-sama kalau sudah jalan lagi Kimo silakan memimpin doa. Dulu tarik napas dulu, ini segala ketawa lagi. Memang ngerusak momen aja ini, mau berdoa pakai ketawa gitu. Ya. Oh gitu ya. Jadi harus kita serius lagi. Minimal ada jeda lah, jeda mungkin dengerin apa gitu kan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang praktis dan singkat saja. Baik. Seandainya dalam pertemuan yang dihadiri mayoritas agama lain lebih banyak dari yang Islam. Jadi yang non-Islam lebih banyak daripada yang Islam. Dan yang Islam, yang kaum Muslim, diminta untuk membacakan doa sebelum acara mulai. Bagaimana menurut Ustadz? Ya, langsung saya jawab mumpung Bunda Haji masih online. Berdoalah dan doakan yang Muslim di situ. Meskipun Muslim itu hanya kita sendiri, ya. Kenapa kita jadi situ ya? Oh, iya. Kamera Bunda diserja ke sana. Untuk di situ. Coba kalau di sana saya ke sana juga gitu. Jadi berdoalah dan mendoakan saudara
dan kawan yang muslim. Kalau tidak ada yang muslim di situ, Bunda berdoa untuk diri sendiri. Doa secara umum. Contoh misalnya berbahasa Arab ya. Ya misalnya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, dan selain itu misalnya Bunda bisa lihatlah di bacaan surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, atau mungkin dalam surah As-Sajadah atau yang lainnya. Banyak sekali doa dalam Al-Quran. Ya kalau ternyata harus berbahasa dengan selain Arab seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya berdoalah secara umum. Berilah keselamatan kepada kami. Berilah kami sesuatu yang bermanfaat. Kaminya itu diniatkan buat kami yang memang beriman kepada Allah. Iya. Satu kumpulan ada 100 orang, ternyata ada 10 orang yang muslim, berdoalah dan doakanlah yang 10 itu Bunda. Ya, karena masih ada muslimnya, nggak apa-apa. Tidak diniatkan untuk mendoakan mereka. Tapi mendoakan mereka masa nggak boleh sih? Hah? Kemo kan sehat. Barangkali dengan sehat dia bisa belajar Islam, masuk Islam. Iya kan tadi dibilang sehat itu kan bagian syukur. Nah, Ya, syukur itu kan sementara mereka udah dikasih segala macam juga tidak bersyukur. Buktinya tidak melihat Islam ini adalah dengan segala kebenarannya. Jadi kita berkaca kepada doanya Nabi Muhammad aja. ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu aja situ satu. iya, Ya Allah berikan kaumku ya. hidayah, petunjuk. Karena untuk mereka tuh udah petunjuk aja. Karena kesehatannya, rezekinya sudah dikasih sama Allah. Oh, Kekayaan, harta, kekuasaan, pangkat, jabatan udah dikasih. Tapi yang belum ada apa? Ya, petunjuk dari Allah untuk memeluk ajaran Islam gitu. jadi mungkin kita ketika dalam bahasa gini Kemo, ini saya pernah dapat ini ya. Ini ada Bunda masih beberapa ngeliatin kali. ini. Ya, belum. Jadi iya. Jadi gini. Ada seseorang yang disuruh berdoa. Jadi dia mengawali dengan begini. Mari sama-sama kita berdoa, dan yang Islam saya minta untuk membacakan surat Al-Fatihah. Yang di luar agama Itu Islam lebih baik. tolong disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Iya. Al-Fatihah. Nah, habis Al-Fatihah dia langsung doa dalam bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia aja gitu. Dia bilang, wah yang nggak boleh kan bahasa Arab. Lo orang Arab bicara bahasa Arab, walaupun di sana nggak ada orang non Islamnya juga gitu. Iya, jadi artinya berdoa secara umum. Ya. Sebagaimana kita ngomong kepada orang selain Islam tuh, selain doa juga kan kita berdoa ngomongnya juga secara umum, tidak Ya. berkaitan dengan yang khusus gitu kan. Jadi kalau misalnya memang ada dalam satu audiensi itu kemudian ada non muslim, ya disesuaikan tadi. Maka kalimat khotibun nas ala qadri ukulihim berbicara kepada manusia sesuai dengan kadarnya. Kalau ternyata di depan tuh banyakkan non muslim sedikit, juga bukan berarti kita ini toleransi akhirnya tabrak aja. Berdoa aja secara umum. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Kaminya diniatkan buat kita yang beragama. Karena tadi saya sampaikan, doa kepada mereka yang non muslim itu tidak manfaat, doa mereka kepada kita sia-sia. Tapi ada doa yang didengarkan secara umum, doa meminta hidayah untuk mereka. Nah gitu. itu. Jadi semua doanya kalau bisa konteksnya adalah hidayah. Ya, sesuai dengan Jadi kesimpulannya Ustadz, berdoalah. Niat untuk kita ya. Ya. Niat untuk kita. Ya, kalau ternyata muslim hanya kita, niatkan untuk diri sendiri. Kalau ada beberapa 1-2 orang atau lebih, malah memang lebih baik lagi. Doakanlah untuk Ya. Saya masih ngeliat ke arah sini aja. Sini. Ya udah. Jadi Baik lebih Bunda, baik, jelas sekali ya. Jadi Bunda jangan Sekarang ragu-ragu udah lagi nih jelas. kalau Ya, diminta sekarang buat udah menyampaikan jelas. doa, silakan saja ya, dimantapkan hatinya, jangan sampai malah akhirnya kita ragu dengan doa kita sendiri karena perasaan nggak enak tadi. Iya, jadi doanya secara umum yang iya, makruh. Jadi ini tetapi apalagi menolak, kita tidak boleh kan? Ya. ya. Menolak diminta berdoa. Ya, tidak boleh. Karena kadang-kadang janggal juga, ada 20 misalnya anggota arisan setiap bulan ya. Ya. Yang muslim 3 diminta untuk doa sebelum acara dimulai, selalu yang muslim. Ya. Ya, itu kan kemuliaan Ya, diberikan udah kepada jelas. mereka, Betul. mengakui bahwa kita Ya. mungkin baik, maka berdoalah secara umum untuk kita. Jadi jangan Ya. sampai talbis. Apa itu talbis? Talbisul haqqo bil Ya. batil, karena sebab
kita berhadapan dengan orang di luar Islam, kemudian kita akhirnya juga mencampur adukan antara urusan agama ketuhanan dia kepada kita, tidak, tetap lakum dinukum waliyadinya tetap menjadi kontekstual benang emasnya gitu. Boleh nggak gini Kimo, ini sedikit Ibu Dah. Semuanya pakai kata hidayah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah kepada kami agar kami mendapatkan kesehatan darimu. Limpahkanlah hidayah Itu mah kepada bahasa kami. doang, kan ujungnya kesehatan juga, harta juga. Hidayah dulu supaya sehat. Hidayah itu petunjuk kebenaran kepada Allah. Oh, gitu. Petunjuk kebenaran supaya orang beriman kepada Allah. Kenapa jadi kesehatan kan gitu? Enggak, maksudnya gini, limpahkanlah hidayah supaya kami ini bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Ada ujung, ada depannya hidayah. Ya silakanlah diatur lah itulah. Iya, terserah dia juga. Tapi luar Lebih biasa loh baik. Bunda. Iya. Maksudnya ketika orang memberikan kepercayaan, walaupun ternyata di kemuliaan. sana minoritas, Iya. ya kan? Ya, Dan kita harus merasakan loh bagaimana hidup di antara dalam kondisi yang minoritas di antara yang mayoritas non-Islam. Menanam pohon di tanah yang tandus itu lebih sulit daripada menanam pohon di tanah yang gembur. Bunda dan semua yang kawan-kawan di luar negeri sana, kita acungkan jempol lah. Karena berdampingan dengan mereka langsung, Iya. dan Insyaallah. tetap beribadah, tetap ngaji, luar biasa ya. Mudah-mudahan selalu istiqomah. Begitulah kalau yang Bundo Kanduang ini kemana-mana aja. Nah itu tadi kan ya. Benar. Orang percaya, ya. Orang percaya, padahal kita banyak kekurangan. Ya, saya senang ikut. Terima kasih Bundo Eva. Jadi bisa mengisi kekurangan nambung. Iya, alhamdulillah. Satu lagi, saya bisa dapat merasakan sekarang lebih baik membaca Al-Fatihah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi orang yang mendengar mana tahu Tersentuh. terselami maknanya. Ya itu lebih selamat lah, lebih selamat lah. Iya. Ya. Terima Cari yang kasih, aman-aman. sudah jelas. Kita nggak bisa Jadi, nabrak arus, cari yang aman-aman, bawa yang aman. Ya. Paksa-paksa tidak ada. Iya. Ya. Nah, terima kasih. Sekarang udah jelas, jadi udah bisa lebih khusyuk. Ya. Oh iya benar. Khusyuk. Ya. Terima kasih Bunda, memang luar biasa. Benar itu tadi orang bilang ada di mana-mana kan? Iya, luar biasa. Iya kan? Salam buat semua jamaah muslim di Florida. Masya Allah, kerjaan buat Bunda ini. Kebetulan saya tinggal di sekitar tempat saya tinggal, saya masih satu-satunya yang dari Minangkabau. Dan mayoritas dari Manado, Sumatera Utara. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya duduk lagi pada you baru. Bahasa Indonesianya itu Bundo Eva. Dulu dia dulu. Itu artinya adalah pandai-pandailah duduk memilih kursi. Jangan kursi yang bolong. Tagak badago duduk pada dewa siko. Kemarin saya salah duduk Bunda. Kursinya ada Pakua. Untung ambo ndak duduk di kalau di daerah akan naik ya kalau daerah Batam, Pakua tuh berarti kepala KUA itu loh. Pakua. Tidak Pakua, Paku lah Paku. biasa. Oke baik Kimo, udah bisa berdoa atau perlu ada kondisi sedih lagi nih? Ya cukuplah kita singkat aja karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan doa uruh ibadah. Abis ini foto ya, mohon maaf. Abis ini kita foto, jadi jangan keluar dulu. Biar masing-masing bisa membuka kameranya dan mengisi formulir. Silakan Kimo. Baik, kita angkat kedua tangan kita dari jauh, tundukkan kepala. Insya Allah di tanah manapun bumi Allah sampai ke arsy Allah, ya dijabah didengar oleh Allah. Wa'afan ya karim. Astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jaida. Ya Allah, kokohkan iman Islam tauhid akidah kami. Kokohkan kami menjadi kelompok an'amta, orang-orang diberi nikmat hidayah Islam dan mampu mengikuti kebenarannya. Tidak cukup KTP-nya Islam, keluarganya Islam, lingkungannya Islam, tapi terus mencari tahu kebenaran Islam. Ya Allah, berikan kami kesehatan supaya apa yang kami jalani, kami lakukan betul-betul ada tekstual, kontekstual, ada dasarnya, ada gurunya, ada pembimbingnya. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, hidup di saat ini lebih sulit
Mendidik anak-anak kami lebih sulit ketimbang dulu kami masih menjadi anak-anak. Di masa lalu kami, ya Allah, sekarang dengan ujiannya, lintas global, dari ujung dunia manapun, di bumi belahan manapun, ya Allah, sampai ke handphone kami, ke rumah kami. Maka tidak ada daya upaya, kami terus kuat menjalani hidup, berumah tangga, beragama, bertetangga, bernegara, kecuali dalam bimbingan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan sholat kami sebagai petunjuk wasilah buat kami. Ya Allah, berikan hidayah buat keluarga kami, anak-anak kami, bahwa Islamlah satu-satunya jalan kami selamat. Agama yang damai, agama yang lengkap, agama yang diridhoi, agama yang diterima, agama yang jelas, agama yang logik, agama yang sangat-sangat penuh dengan kelengkapan aturan syariat, ya Allah. Dari mulai kami bangun sampai bangun tidur lagi esok hari, lengkap. Tinggal maunya kami menggali dari hukum-hukum agama ini, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk terus mempelajari Islam. Panjangkan umur kami untuk terus mencari ilmu dan mempraktekkan dalam amaliyah ibadah kami. Sehingga di ujungnya adalah wafat kami husnul khotimah. Wafat dalam keadaan penutupan yang baik. Ingin rasanya wafat dalam keadaan sujud, wafat sedang baca Quran, wafat dalam keadaan dermawan, wafat setelah sempurna rukun Islam, wafat setelah berhaji, wafat setelah memberangkatkan keluarga kami sampai menyempurnakan rukun Islam yang kelima, wafat setelah kami baik kepada saudara kami, tangga kami, wafat dalam naungan guru-guru kami, wafat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Dengan berakhirnya doa yang telah disampaikan oleh Kimo, berarti kita akan menutup acara kita. Baik. Oke, mohon maaf ya Pak, Bu. Insya Allah minggu depan kita berjumpa kembali ya dengan tema yang akan kita sampaikan berikutnya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal kurang berkenan. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayahilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Wabarakatuh.